Shalom, selamat pagi Bapak Ibu terkasih Jemaat GKI Batu. Pada pagi hari ini kita bersyukur untuk kembali beribadah dan memuji dan merenungkan firman Tuhan pada tanggal 24 Oktober 2023. Untuk memulai ibadah ini, mari kita nyanyikan Satukanlah Hati Kami. Hati kami untuk memuji dan menyembah Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Terima kasih kalau kami boleh bangun dan istirahat kami dalam keadaan sehat. Sebentar lagi kami akan merenungkan firman Tuhan. Kami undang Engkau hadir di tengah-tengah kami, sehingga kami dapat mengerti apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kami, dan kami dapat melakukan dalam hidup kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Rut 1 ayat yang ke-16 sampai 17. Demikian bunyinya. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan, lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Demikian pembacaan firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tentu kita sudah sangat mengenal cerita tentang Rut, baik kita membaca maupun kita mendengarkannya. Rut adalah seorang perempuan Moab yang menikah dengan Mahlon, salah seorang anak laki-laki dari Naomi. Pada saat terjadi bencana kelaparan, suami dan anak-anak Naomi
termasuk juga Mahlon, suami dari Rut, menjadi korban akibat bencana kelaparan tersebut. Setelah suami dan anak-anaknya meninggal, Naomi memutuskan untuk kembali ke tanah Yehuda. Kedua menantunya pun ikut menyertainya, sampai akhirnya Naomi menyuruh mereka pulang kembali ke tanah asal mereka. Orpa, salah seorang daripada menantunya itu, memutuskan untuk kembali ke tanah asalnya. Tetapi Rut bersikeras untuk tetap ikut dengan Naomi kemanapun ia pergi. Dalam bacaan yang sudah kita baca, pernyataan Rut sungguh amat sangat menyentuh hati. Bagaimana dia sangat setia kepada mertuanya dan merela meninggalkan saudara-saudaranya serta tanah kelahirannya untuk mengikuti mertuanya itu. Dimanapun Naomi berada, Rut juga memutuskan untuk berada bersama-sama dengan Naomi. Bukan itu saja, Rut juga memutuskan untuk menjadikan Allah Naomi juga menjadi Allahnya. Kita ketahui bahwa bangsa Moab adalah bangsa yang tidak mengenal Allah dan mereka menyembah dewa Baal. Kisah Naomi dan Rut adalah sebuah contoh bagaimana kisah hubungan harmonis antara mertua dengan menantunya. Jadi sejatinya hubungan yang terjalin antara menantu dan mertua adalah suatu hubungan yang terjadi karena sebuah ikatan perkawinan. Tidak ada tanggung jawab yang dibebankan kepada sang menantu terhadap mertuanya, atau begitu juga sebaliknya sang mertua kepada menantunya. Seperti juga di negara kita, tidak ada undang-undang yang mengatur tentang hubungan antara mertua dan menantu dan juga tanggung jawabnya. Bagaimana bisa terjadi hubungan yang harmonis antara mertua dengan menantunya? Sementara banyak beredar cerita tentang menantu yang tidak cocok dengan mertuanya, sehingga hubungan dengan anaknya yang notabene adalah suami atau istrinya juga menjadi memburuk. Si suami atau istri menjadi berada di dalam posisi yang terjepit antara orang tua dan pasangannya. Jadi seperti makan buah si malakama. Sebuah artikel menjelaskan definisi hubungan, yaitu kesinambungan interaksi antara dua orang atau lebih yang memudahkan proses pengenalan satu akan yang lain. Hubungan bisa saja positif atau negatif. Lebih lanjut dikatakan juga bahwa hubungan dapat menentukan tingkat kedekatan atau kenyamanan antara pihak yang berinteraksi. Mengacu pada definisi yang dijabarkan, terlihat bahwa hubungan antara Naomi dengan Rut adalah hubungan yang bersifat positif dan ada kedekatan dan kenyamanan di antara keduanya. Terutama hal itu dirasakan oleh Rut, sehingga Rut merasa nyaman berada bersama-sama dengan Naomi mertuanya. Sementara seorang ahli lain juga mengungkapkan bahwa kenyamanan atau rasa nyaman adalah suatu keadaan di mana telah terpenuhinya kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan akan ketentraman dan kelegaan. Kenyamanan meliputi beberapa aspek, di antaranya nyaman secara fisik, sosial, dan juga lingkungan. Tentu saja kenyamanan yang diberikan oleh Naomi kepada Rut bukanlah kenyamanan secara materi atau duniawi. Pada saat Naomi pergi meninggalkan tanah Moab bersama dengan Rut, ia tidak memiliki apapun juga.
Dalam Rut 1 ayat yang ke-21, Naomi berkata, "Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mengulik mengapa Rut merasa nyaman berada bersama-sama dengan Naomi. Ada beberapa hal yang dapat kita lihat dari kebersamaan Naomi dan Rut, yaitu antara menantu dengan mertuanya. Yang pertama adalah adanya toleransi dan pengertian terhadap perbedaan satu dengan yang lainnya. Kita tahu bahwa latar belakang sosial dan budaya antara keduanya amat sangat berbeda. Naomi berasal dari bangsa Israel, yaitu bangsa yang mengenal Tuhan. Sementara Rut berasal dari Moab, bangsa yang menyembah para dewa. Tetapi di dalam perjalanannya, Naomi berhasil memperkenalkan Allahnya kepada Rut, sehingga ia juga menyatakan imannya dan memutuskan untuk menyembah Allah Naomi. Kadang-kadang di dalam keluarga yang sederah pun banyak terjadi perbedaan, baik sifat maupun kebiasaan masing-masing. Saling bertoleransi membuat kita merasa diterima satu dengan yang lain. Dan tidak adanya toleransi dalam menyikapi sebuah perbedaan dapat menyebabkan saudara bersaudara berselisih paham dan bahkan akhirnya pecah dan menjadi bermusuhan. Yang kedua, membiasakan berkomunikasi dengan baik dan saling mengungkapkan perasaan secara terbuka. Naomi dilihat selalu berkomunikasi dengan baik kepada para menantunya. Terlihat di dalam percakapan saat mereka pergi meninggalkan tanah Moab menuju Bethlehem. Dan saat Rut sudah bekerja di kebun Boas, Naomi juga merencanakan hal-hal yang baik untuk Rut. Komunikasi yang baik juga kita bisa baca di dalam Rut 1 ayat 11, di mana Naomi secara berterus terang mengungkapkan perasaannya dan tidak menutupi keberadaannya, bahwa tidak ada lagi yang bisa diharapkan darinya apabila Rut terus bersamanya. Komunikasi yang baik di dalam keluarga akan membuat keluarga merasa nyaman, kompak, dan kuat. Tidak adanya komunikasi atau komunikasi yang tidak berjalan dengan baik seringkali menjadi permasalahan yang hebat di dalam keluarga. Yang ketiga, mengasihi satu sama lain. Kunci agar merasa nyaman bersama dengan keluarga adalah saling mengasihi. Kasih kepada sesama, terutama kepada sesama anggota keluarga, menjadikan anggota keluarga saling memperhatikan, saling menjaga, saling mendukung dan menopang baik dalam suka maupun duka. Bahasa kasih jelas tertuang di antara hubungan antara Naomi dengan menantunya Rut. Rut tidak ingin berpisah dengan Naomi. Di mana ada Naomi, Rut juga akan terus bersama dengan Naomi. Dan dikatakan bahwa hanya maut yang dapat memisahkan mereka. Bapak Ibu Saudara, sesungguhnya Naomi sudah menanamkan hal-hal yang baik kepada para menantunya. Walaupun Orpa, salah seorang menantunya, tidak ikut kembali bersamanya ke Bethlehem, tetapi saat perpisahan terjadi, ada tangis haru biru di antara keduanya. Selama bersama-sama dengan Naomi, Rut juga mengalami pendidikan karakter dan rohani yang baik, sehingga orang bisa mengenalnya sebagai wanita yang baik-baik. Bahkan,
Naomi juga sangat memikirkan kebahagiaan dan masa depan Ruth. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, keadaan finansial yang baik belum tentu menjamin seseorang merasa nyaman berada bersama keluarga. Rumah yang megah belum tentu menjadi tempat yang nyaman bagi anggota keluarga sehingga mereka merasa betah di dalamnya. Orang yang tidak berhubungan darah seperti Naomi dan Ruth bisa menjadi suatu keluarga yang tidak terpisahkan. Dari kisah Naomi dan Ruth, kita dapat belajar bagaimana menjaga kenyamanan bersama anggota keluarga yang lain. Kiranya di dalam bulan keluarga tahun ini, kita bisa diingatkan kembali bahwa sebagai bagian dari keluarga, kita mempunyai tanggung jawab untuk menjaga kenyamanan di dalam keluarga. Karena itulah yang dikehendaki oleh Kristus. Keluarga yang kuat, gereja hebat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih kalau kami boleh belajar dari hubungan antara Naomi dan Ruth. Tolong kami agar kami senantiasa menjaga komunikasi antara anggota keluarga, saling mendukung dan saling mengasihi, agar kami dapat menjadi sebuah keluarga Kristen yang kuat, seperti yang Tuhan kehendaki. Berkati kami sepanjang hari ini di dalam aktivitas kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah ibadah keluarga GKI Batu pada hari ini. Selamat merayakan bulan keluarga tahun 2023. Tuhan Yesus memberkati.